Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tinta Wahyu Napada dengan nomor hidup mahasiswa C1B0280 dari program studi ilmu tanah Fakultas Pertanian Universitas Mataram. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang pengenalan bentuk-bentuk landform beserta dengan karakteristiknya yang berada di Kabupaten Lombok Utara. Adapun video ini dimaksudkan untuk memenuhi salah satu mata kuliah, yaitu mata kuliah geomorfologi. Baik, yang pertama harus kita ketahui adalah apa sih itu geomorfologi. Jadi geomorfologi itu merupakan suatu ilmu yang mempelajari tentang bentuk permukaan bumi ataupun suatu bentuk lahan, yang dimana di dalam geomorfologi ini juga terdapat beberapa istilah, dua di antaranya yaitu terdapat istilah landscape dan juga ada istilah landform. Jadi landscape ini merupakan suatu bentang lahan atau suatu hamparan lahan yang umumnya terdiri dari beberapa landform yang memiliki sifat dan karakteristik yang berbeda. Kemudian landform sendiri merupakan suatu hamparan lahan yang memiliki tampilan ataupun bentuk ataupun ciri khusus yang umumnya seragam. Di dalam geomorfologi terdapat tiga aspek yang perlu kita ketahui. Yang pertama adalah proses geomorfik yang merupakan pembentukan dan perkembangan dari suatu landform. Kemudian yang kedua ada karakteristik landform kaitannya dengan proses geomorfik tersebut. Kemudian yang ketiga ada hubungan antara landform dengan sifat lahan serta potensinya dalam pemanfaatan atau manajemen lahan tersebut. Di Kabupaten Lombok Utara terdapat berbagai macam landform yang dapat kita temui dan dapat kita lihat pada masa sekarang. Landform sendiri terbentuk dari proses geomorfik yang terjadi di masa lampau. Proses-proses geomorfik ini tidak dapat kita saksikan pada masa sekarang, namun hasil dari proses geomorfik tersebut dapat kita lihat. Indikasi apa dan bagaimana proses geomorfik tersebut tercermin dalam bentuk dari suatu landform. Proses geomorfik ini dapat kita interpretasikan dari karakteristik yang ada pada landform tersebut. Baik, selanjutnya di sini ada gambar dari landform yang berada di Kabupaten Lombok Utara, tepatnya di daerah Pusuk. Jadi landform ini termasuk ke dalam landform muda yang ditandai dengan bentuk bukitnya yang meruncing, kemudian kelerengannya tampak jelas. Jadi dengan bukit yang meruncing tersebut, potensi untuk terjadinya perubahan ataupun terjadinya erosi itu sangat tinggi. Namun bisa dilihat di sini bahwa di dalam landform ini masih terdapat banyak sekali vegetasi, yang dimana walaupun energi potensialnya tinggi, namun dengan adanya vegetasi ini menyebabkan energi aktualnya itu rendah. Artinya kemungkinan untuk terjadinya erosi itu sangat rendah, karena apabila terjadi hujan, maka air hujan itu tidak akan langsung mengenai permukaan tanah, tetapi air hujan tersebut akan mengenai tanaman terlebih dahulu. Dan selanjutnya air hujan tersebut akan masuk ke dalam tanah melalui proses perkolasi. Banyaknya vegetasi menyebabkan juga akan banyaknya bahan organik, yang dimana bahan organik ini akan menghasilkan asam organik. Nah, pada saat perkolasi tersebut, maka akan melarutkan asam-asam organik, yang dimana asam-asam organik ini akan membantu dalam proses pelapukan dari bahan induk. Nah, sehingga dari proses pelapukan bahan induk tersebut, maka akan mempercepat pembentukan dari tanah. Namun, tanah ini terbentuk tentunya selama ratusan atau bahkan ribuan tahun lamanya. Kemudian di sini ada gambar dari bentuk sungai yang berbentuk V, di mana ini merupakan salah satu ciri dari landform muda. Sungai ini terbentuk karena ada hubungannya dengan kemiringan dari landform tersebut yang tinggi, yang dimana menyebabkan energi vertikal itu lebih tinggi daripada energi horizontal. Adanya aliran air ini menyebabkan energi vertikal tersebut, sehingga terjadi gerusan ke arah vertikal yang lebih besar daripada gerusan horizontal. Nah, inilah yang menyebabkan bentuk sungai di bawah landform ini berbentuk seperti huruf V. Baik, ini merupakan gambar dari titik pengamatan yang kedua di daerah Pemenang, yang dimana sungai ini merupakan lanjutan dari sungai yang berada di Pusuk. Jadi bisa kita lihat bahwa sungai ini bentuknya itu melebar. Nah, pelebaran ini terjadi karena volume material dari atas yang banyak menyebabkan terjadinya pelebaran pada sungai. Kemudian energi
horizontalnya itu besar, yang dimana apabila terjadi banjir maka material-material besar ini akan terangkut. Namun apabila banjir surut maka akan terjadinya penimbunan material-material besar tersebut ke arah samping karena energi dari air tersebut tidak mampu membawa atau mengalirkan material-material besar tersebut. Kemudian untuk dari segi kesuburan tanahnya, di sini kita bisa lihat bahwa kesuburan tanah di atas bukit tersebut termasuk ke dalam tanah yang subur, namun pada bagian bawahnya lebih subur lagi, yang dimana ditandai dengan vegetasinya, dimana vegetasi pada bukit tersebut cenderung lebih pendek daripada vegetasi di bagian bawah yang lebih tinggi. Nah, apabila suatu tanaman memiliki apabila suatu tanaman itu tinggi, maka kemungkinan akarnya tersebut atau solum tanahnya tersebut itu dalam. Landform ini juga termasuk ke dalam landform muda bagian tengah, yang dimana pada landform ini masih adanya kemiringan. Nah, kemiringan ini dapat kita lihat, atau adanya kemiringan ini dapat kita lihat pada adanya air yang masih mengalir pada sungai tersebut. Kemudian ini merupakan titik pengamatan yang ketiga, yaitu di daerah Pemenang, di mana landform ini terutama sawahnya merupakan bagian dari daerah deposisi atau endapan, yang dimana endapan ini banyak sekali mengandung clay, dan clay itu banyak mengandung unsur hara. Kemudian dari bukitnya sendiri merupakan landform dewasa, yang dimana prosesnya itu dipercepat akibat salah pengelolaan oleh manusia itu sendiri. Semakin lama maka landform ini akan tererosi sehingga menyebabkan kesuburan tanah pada bukit ini akan berkurang. Sehingga dari segi kualitas kesuburan maka sawah memiliki kesuburan tanah yang lebih baik daripada bagian bukit. Kemudian yang terakhir di sini ada titik pengamatan yang keempat, yaitu berada di daerah Kayangan, di mana gambarnya bisa dilihat di samping saya. Jadi landform ini termasuk ke dalam landform tua, yang dimana dicirikan dengan bukitnya yang sudah tidak meruncing atau bukitnya sudah bisa dilihat di sini memiliki bukit yang sudah landai, kemudian memiliki kemiringan yang rendah. Landform ini tentunya juga pernah muda, di mana ditandai dengan adanya pohon, di mana pohon ini memiliki akar atau solum tanah yang sangat dalam. Baik, mungkin itu saja presentasi tentang pengenalan bentuk-bentuk landform beserta karakteristiknya yang berada di Kabupaten Lombok Utara. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.